Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-20 dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Qalam ayat ke-34 ya. Nah, silakan baca. Aldi baca Aldi. Mana Aldi? Tuh Pak Ardan ya, silakan baca Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 34 ya, Ustaz ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin suaranya mati ya. Afan. Orang Pak Ardan. Halo, halo? Ya, orang-orang tadi terputus. Eh, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan jannah yang penuh kenikmatan di sisi Robnya. Terjemahin. Taib di Irab ya. Inna eh, harf harfu taukidin wa nasbin ya, Ustaz. Nah, Lil muttaqin jar majrur inda dhorof rabbihim mudhof ilaih, himnya di sini mudhof ilaih juga. Jannatin isimnya ininya inna. ya, isim inna ya, Ustaz. Nah, An-na'im eh naat. naat Afan, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. mudhof ilaih, Ustaz. Ya. Mudhof ilaih. Sekarang tafsirnya, Ustaz ya. Ya. Innal ladzina taqaw yaqaballahi bi fi'lin ma ini anak nggak paham, Ustaz. Amro apa Bifi lima amarahum bihi. bi fi'li ma, Ustaz? Nggak pakai tanwin, Ustaz. Ini soalnya kan mudhaf ilaih jadi nggak boleh tanwin. Oh, maknya jadi mudhof ilaih, Ustaz. Iya. Bi fi'li ma amrihim ya, Ustaz ya. Fil nih. Oh, Bifi lima amarahum bihi. amarohum bihi wat watar kima Nahahum anhu. nahahum anhu lahum inda rabbihim fil akhirati jannatun fiha an-na'imu al-muqimu, Ustaz. Iya, betul. Sesungguhnya orang-orang yang menghindari hukuman Allah dengan amalan-amalan yang Dengan diperintah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang kepadanya, maka baginya lah di sisi Robnya pada hari akhir jannah yang di dalamnya kenikmatan yang tetap ya, Ustaz ya, mukim ya, Ustaz. Iya. Ya. Khalas, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya bagi orang bertakwa di sisi Rabb mereka
ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi setelah pada ayat-ayat sebelumnya kita membaca kisah orang-orang yang ya, bermasalah dalam masalah niat mereka, ya mereka memiliki kebun dan berencana untuk melakukan panen pagi-pagi untuk tujuan supaya tidak dekati oleh orang-orang miskin, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun atau hasil panen sepeser pun untuk orang-orang miskin. Kemudian mereka juga tidak mengucapkan insya Allah. Maka di ayat ini kita mulai membaca tentang ya orang-orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini adalah definisi dari takwa. Jadi takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan bagi orang bertakwa itu ya surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah balasan yang indah bagi orang yang selama di dunianya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, teruskan. Bu Am. Assalamualaikum Ustaz. Bu Aman nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Bu. Tafadhal Ibu. Bu, Bu Am. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, halo, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Maka apakah kami menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang yang berdosa? Mengapa dengan kalian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? I'rabnya ya, Pak. Ya, Erok. A. Jangan bilang alhamzatu gitu. Alhamzatu. Harfu istifham. Fa-nya. Al-fa'u harfu istinaf. Naj'alu fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya nun. Nahnu. Al-muslimina maf'ulun bihi. Majrur. Al-kaf. Maf'ul bi bukan majrur Bu, mansub. Mansub ya. Al-muslimin maf'ulun bihi mansub. Ya. Kemudian al-kafu harfu jarrin. Al-mujrimina isim majrur. In majrur. Ya. Kemudian ma itu harfu istifham ya Ustaz ya. Lakum jarwa majrur. Kaifa harfu istifham. Tahkumun fi'lun mudhari. Fa'ilnya ta at-ta'u jamak mudzakkar salim. Itu ya Ustaz. Kayak gimana kaifa kan istifham sebagai hal. Tahkumun sebagai gimana? Hal, ya. Tahkumun fi'lun mudhari. Terus filenya mana? Fa'ilnya ta jamak mudzakkar salim. Antum. Filenya wawu ya. Oh, wawu. Itu kumnya bukan domir, itu mah asli. Hakama yahkumu kan. Oh, yahkumu. Jadi wawunya fa'ilnya. Wawunya fa'il. Nah, ya baca tafsirnya. Ya. Tadi kaifanya hal ya Ustaz ya. Iya. Afanaj'alul khadi'ina lillahi bitta'ati kal kafirin. Apakah
Apakah orang-orang yang tunduk Apakah kepada kami Allah, menjadikan apakah kami menjadikan orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan ketaatan sama seperti orang-orang yang kafir? Malakum kaifa hakamtum hadzal hukmul apa ya Ustaz? kaifa hakamtum hadzal hukma maf'ul bihi Hadzal hukma jair jair. jaira. Ya. Nah ini juga apa Ustaz? Fasawaitum Fasawaitum bainahum bainahum fis sawabi. bisawabi. Ya, Malakum, Utsaimin. bagaimana kalian menetapkan ketetapan ini? Jair apa Ustaz? Ketetapan yang jair itu bengkok ya, tidak adil. Yang tidak adil, tidak lurus. Hmm. Ya. Fasawaitum, Lalu kalian maka samakan mereka mempersamakan, kalian ya, maka kalian mempersamakan di antara mereka dalam masalah dalam pahala. masalah pahala ya. Ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wafiqurullah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami hendak menjadikan orang muslim itu sama seperti orang-orang yang berdosa? Jadi di ayat ini Allah mengingkari kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya orang Islam dan orang yang berbuat dosa itu ya sama, ya, yaitu sama dalam masalah pahalanya. Tentu beda ya. Orang Islam itu ya tentu sebagaimana yang disebutkan di ayat 34, ya orang Islam yang bertakwa maka bagi mereka ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang-orang yang mujrimin, ya, sementara orang-orang yang adalah orang-orang kafir, tentu bagi mereka ada azab yang pedih di dalam neraka. Jadi tidak sama antara orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini menjadi dalil bahwasanya ya kedudukan setiap orang Islam itu berbeda-beda ya. Kedudukan setiap orang Islam berbeda-beda. Seorang muslim yang hari-harinya diisi dengan ketaatan, maka dia akan mendapatkan balasan yang tertinggi yaitu surga penuh dengan nikmat. Yang mengisi hari-harinya dengan dosa dan maksiat, tentu Allah pun akan membalasnya meskipun yang kita yakini bahwa seburuk-buruknya orang Islam, dia pasti akan masuk surga meskipun setelah misalnya dibersihkan dosa-dosanya, dibalas ya kesalahan-kesalahannya di dalam neraka. Tapi kita meyakini bahwa semua orang Islam pasti akan masuk surga. Berbeda dengan orang kafir. Ya. Orang kafir, sebaik apapun dia di dunia, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia seluruh perbuatannya. Dia akan kekal di dalam neraka. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Malakum, bagaimana menurut kalian? Kaifa tahkumun? Bagaimana kalian akan berhukum? Ya, artinya apakah kalian hendak menyamakan antara orang Islam dengan orang kafir dalam masalah pahala? Tentu ini merupakan hukum yang tidak adil ya. Ini hukum yang tidak adil. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Tidak sama antara orang yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang ingkar dan suka menentang ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. 2 ayat langsung ya. Ya, Pak Ikhwan membaca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. Atau apakah di sisi kalian ada kitab yang kalian pelajari? Sesungguhnya bagi kalian
jika demikian di dalamnya hanyalah apa-apa yang kalian pilih sendiri gitu. Am harfu atfin, lakum khabarul muqaddam, jar wal majrur khabar muqaddam, kitabun mubtada muakhar, marfu'un wa alamat rafihi dhammah, fihi jar wal majrur, tadrusuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi subutun nun, wa fa'iluhu al-wawu au jamaah summa jumlah, tadrusuna fi mahalli raf'in ya, na'tun. Jadi apa? Na'tun. Gimana Ustaz? Na'at Iya, ya. betul. Inna harfu taukid, lakum jar wal majrur khabar muqaddam inna, fihi jar wal majrur lama alam harfu taukid, ma isim mausul, takhayyarun fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi subutun nun, al-wawu fa'il, wa jumlah takhayyarun silah mausul. Lama takhayyarun, ini mubtada muakhar inna, mubtada isim inna muakhar. Nah, Tafsiruhu am lakum kitabun munazzalun minas sama'i tajiduna fihi al-muti'u kal ma'asi fa antum tadrusuna fihi ma taqulun innalakum fi hadzal kitabi idzan ma tashtahuna laisa lakum dzalika. Ataukah bagi kalian ada kitab yang diturunkan dari langit yang kalian mendapati di dalamnya orang-orang yang taat itu seperti orang-orang yang bermaksiat, sehingga yang kalian dalam kitab itu mempelajarinya seperti apa yang kalian katakan, sesungguhnya bagi kalian dalam kitab tersebut, jika demikian maka dalam kitab tersebut hanyalah apa yang kalian sukai. Seperti itu Ustaz ya. Laisa lakum dzalika. Dan bukanlah bagi kalian seperti itu. baik ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Apakah kalian memiliki sebuah kitab yang kalian belajar di dalamnya? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya ya, kalau kalian memiliki kitab seperti itu, niscaya kalian pilih yang kalian sukai saja. Jadi ayat ini merupakan sindiran pada orang-orang kafir yang mereka berkata seenaknya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini dan itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seakan-akan mereka punya kitab yang turun dari langit yang ini merupakan sindiran ya. Kenapa kalian berbuat seakan-akan kalian itu yang Allah turunkan dari langit sehingga kalian bisa berkata-kata seperti itu? Ya, karena kalau sekiranya ya ada kitab yang seperti itu, maka ya kalian hanya akan memilih apa yang kalian sukai. Ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dan kepada siapa saja yang hanya mengambil yang enak-enak dari syariat lalu menolak yang mereka tidak sukai. Dan ini kita temukan ya, terutama bagi orang-orang yang munafik ya. Orang-orang munafik itu seringkali mereka ya beriman pada sebagian ayat Allah lalu kufur kepada sebagiannya hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena ketika ya telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, maka kita harus masuk ya ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Bahwa apapun syariat yang Allah tetapkan, maka kita taati. Jangan seperti orang-orang yang kalau bersesuaian dengan hawa nafsu mereka lakukan,
Tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka tinggalkan. Ini bukan sifat seorang muslim ya. Nah, ya, silakan baca. Bu Diali, silakan. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Atau bagi kalian ada satu perjanjian pada kami yang perjanjian teguh pada kami bahwa sampai hari kiamat, bahwa bagi kalian bahwa bagi kalian sesungguhnya bagi kalian sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian putuskan. Am hafu apa Ustaz ya? Atfin aja. Atfin. Lakum jar majrur. Aimanun. Sebagai khabar muqaddam ya. Lakum itu jar majrur khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Aimanun mubtada muakhar. Alaina jar majrur. Balighatun mubtada. Ilayau. Apa Ustaz? Balighatun? Balighatun itu naat. Naat dari aimanun. Sumpah yang sampai aimanun. Oh, sana. Aimanun naat balighatun naat dari aimanun. Ila yaumi jar majrur al qiyamati mudhafun ilaihi inna harfu taukidin wa nasbin lakum jar majrur sebagai isim ya Ustaz ya? Khobar ya? Jar majrur ya, jar majrur mah nggak pernah ada isim itu jar majrur ya. Ya khobar. Khobar inna lama la harfu taukid ya Ustaz ya? Ya, sebenarnya nanti kalau lebih detail lagi lam yang kayak gini itu, yang lam yang ada itu namanya lam muzhalaqah ya. Oh, lam muzhalaqah. Tapi ya buat dasar nggak apa-apa lah, semuanya kita bilang lam taukid nggak apa-apa, karena memang salah satu fungsinya adalah untuk taukid. Nah, lanjut. Manya isim mausul sebagai apa Ustaz? Isim mausul sebagai isim inna. Isim innanya. Oh, isimnya di sini. Isim mausul sebagai isim inna. Tahkumuna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. 39. Amlakum apa ya? Uhudi Ustaz ya? Uhudun. Amlakum uhudun wa muwathiqu alaina wa mawasiqu ya. Wa mawathiqu alaina fi annahu sayahsulu lakum ma turiduna wa tashtahuna. Atau bagi kalian ada kalian memiliki gitu janji. Atau kalian memiliki persetujuan dan perjanjian atas kami bahwa sesungguhnya kalian akan memperoleh apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian inginkan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Apakah kalian memiliki janji atas kami yang telah sampai ya kepada hari ya yang sampai kepada hari kiamat, inna lakum lama tahkumun. Sesungguhnya kalian bisa memutuskan ya apa yang untuk kalian, sekehendak kalian.
merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang suka seenaknya sendiri dalam ya menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka punya perjanjian khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka bebas melakukan apa saja yang mereka sukai, ya. Saking ingkarnya mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya dan apa yang dibawa oleh anak-anak yang mereka memiliki ya semacam perjanjian khusus, bahwasanya mereka bebas melakukan apapun semau yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya, seakan-akan mereka sudah punya perjanjian khusus yang membuat mereka berani melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Sehingga mereka berani melanggar apa yang Allah perintahkan, bahkan mereka melakukan apa yang Allah larang. Ya, nah, kita lanjutkan. Ya, sampai di Nah, Mas. masuk 2 ayat ya. Gimana, Ustaz? Masuk 40 2 ayat. Dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salhum ayyuhum bidzalika ja'in. Am lahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Salhum tanyanya. Apaan tadi? Anda dengarnya su bukan syuk ya? Shinnya kurang tebal bacanya tadi. Ya, amlahum syuraka. Amlahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Tanyalah kepada mereka dengan bidzalika, dengan itu zaim keputusan ya. Amlahum, apakah bagi mereka ada ya, syuraka mempunyai sekutu. Maka datangkanlah sekutu agar mereka mendatangkan dengan sekutu-sekutu mereka itu jika mereka orang-orang yang benar. Salhum fi'lu amrin hum maf'ul bi ayyuhum itu badal Ustaz ya. Ayyuhum itu mubtada. Ayyuhum mubtada bi jar dalika isim isyarah zaim Khobarnya kan tadi. Khobarnya ya. Itu kan mubtadanya kan khobarnya. Zaim khobarnya dari ayyuhum tadi. Lahum huruf isim istifham, lahum jar majrur, syuraka'u Am itu huruf ataf. Huruf ataf, lahum jar majrur sebagai khobar muqaddam, syuraka'u mubtada, fa huruf ataf, yaitu fi'lun amrin, al-wawu sebagai fa'ilnya, bi syurakaihim bi harfu jar, syurakai majrur, him mudhof ilai, in harfu jawab, kanu fi'il nakis, al-wawu sebagai isim kana, sodikin sebagai khobar dari kana. Tafsirnya. Sal al-musyrikina ayyuhar rasulu ayyuhum bidzalikal hukumi kafilun bidzalikal hukmi yanam kafilun wa dhaminun kafilun wa dhaminu bi ayyakuna lahu dzalika am lahum alihatun takfulu lahuma yakuluna
wa ta'inuhum ala idraki ma talabu Wa tu'in wa to wa ala yu'inu ya. ya. Wa tu'inuhum wa ta'inuhum wa tu ala wa to wa ta'inuhum tuh bukan to. ta'inuhum wa ta'inuhum ala idraki ma talabu falyatu biha in kanu shadiqina fi da'wahum yaumal qiyamati tadul amru. Usul itu beda, udah beda ayat. Oh, Pak, beda ya, beda maaf. ayat. Ya. Tanyalah kepada orang-orang kepada orang-orang musyrikin, wahai Rasul, ayyuhum bidzalika, kenapa mereka seperti itu? Apakah mereka mempunyai hukum yang menjamin dan menjamin ya bahwa kafil itu menjamin, Ustaz ya? Iya, kafir itu menjamin, domin menanggung. Menjamin juga ya, menjamin di anna yakunun, bahwa mereka seperti itu. Apakah bagi mereka ada pemimpin yang meliput Tuhan. kepatuhan? Apakah bagi mereka ada kepatuhan bagi mereka yang mereka katakan? Tuhan bukan kepatuhan. Alihatan ya. Apakah bagi mereka ada Tuhan takfulu yang meliputi mereka, yang menanggung apa yang mereka ucapkan, yang menanggung apa yang mereka ucapkan dan menolong mereka atas harapannya? Itroka. Pandangannya apa? Menolong mereka mendapatkan yang mereka minta. Yang mendapatkan apa yang mereka minta atau yang mereka cari. Maka falyatu, datangkanlah dengannya jika mereka orang-orang yang benar di dalam dakwah mereka, Di dalam klaim mereka. Barakallahu fiik wa jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Tanyakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, yaitu tanyakanlah kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ayyuhum bidzalika za'im. Siapakah di antara mereka yang menanggung ya yang demikian? Siapa yang bisa menanggung ya apa yang mereka ucapkan? Siapa yang bisa menanggung kebatilan dari apa yang orang musyrik dan am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Falyatu bi syurakaihim, maka hendaknya mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka in kanu shadiqin, jika mereka benar. Nah, salil musyrikina ayyuhar rasulu ayyuhum bidzalikal hukmi kafilun wa dhaminun bi an yakuna lahu dzalik. Tanyakanlah kepada orang-orang musyrik, wahai Rasulullah SAW, siapakah di antara mereka yang dengan hukum tersebut bisa menjadi kafil? Kafil itu ya penanggung, ya, dhamin, dan juga penjamin yang bisa menjamin mereka berbuat demikian. Artinya ini lagi-lagi sindiran ya kepada orang-orang kafir. Kenapa mereka berani berbuat seperti itu? Kenapa mereka berani menentang Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka berani ya mendustakan Subhanahu wa taala? Penanggung beban mereka, atau mereka punya penjamin hidup mereka? Am lahum alihatu lahum ma yaqulun? Mereka ada Tuhan yang akan menanggung apapun yang mereka ucapkan. Wa tu'inuhum ala idraki ma talabu, dan mampu menolong mereka untuk mendapatkan apa yang mereka cari. Falyatu biha in kanu shadiqina fi da'wahum. Maka hendaknya mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka, Tuhan-Tuhan mereka, jika mereka benar dalam ya klaim mereka. Ini lagi-lagi sindiran ya. Orang-orang kafir dan musyrik, ya maka Allah mengejek mereka. Bahwasanya apakah kalian punya Tuhan
selain Allah yang bisa membela kalian, yang akan menanggung beban dan dosa kalian? Tentu jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Karena hanya Allah ya, satu-satunya Tuhan kita dan musyrik. Hanya saja bedanya antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang kafir dan musyrikin adalah bahwa mereka tidak mau beriman kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada Rasul, mereka tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, silakan dibaca. Bu Murni boleh. Silakan Bu Murni. Bu Murni. Baik, balas. Bu Hayati ya, silakan Bu Hayati. Ya, Bu Hayati. Itu ya, berarti Pak Dery ya. Nah, Ustaz. Ayat yang 10 ya, amlahum. 42. Ayat 42. 42 yauma yukshafu. Nah, yauma yukshafu. Nah, ya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Yakfi, cukup. Ya, terjemahin. Pada hari ditutup ansakin Yukshafu pada bukan hari ditutup, malah dibuka, disingkap ya. Nah, pada hari ketika betis dibuka dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Oleh yastatiun, maka mereka tidak mampu. Ayo, Tafsirnya. I'rabnya dulu. Yauma. Nah, i'rabnya yauma dzaraf yukshafu hal bukan sih? Yukshafu fil mudhari. Fil mudhari. Kalau hal masa fi'il jadi hal. Yukshafu itu fil mudhari majhul. Nah, yukshafu fil mudhari majhul an huruf jar sakin majrurun waw huruf istinaf yad'una fi'il mudhari yud'auna bukan itu. Yud'auna fi'il mudhari majhul. Yud'auna fi'il mudhari majhul al wawu naibul fa'il ila huruf jar as-sujudi majrur fala fa huruf ataf la huruf nahyi yastati'una fil mudhari bukan nahyi, ini nafi kalau kayak gini. Haknya nafiyatun. La nafiyatun yastati'una fil mudhari al wawu fa'il. Ayo tafsirnya. Yaumil qiyamati yashtaddul amru wa yus'abu hawlahu
wa ya'tiyallahu bainal khalaiki fayukshafu ansaqatil karimati ansaqatil Ya, betul. karimati allati la La yushabbihuha syai'un. la yushabbihuha syai'un. Qala sallallahu alaihi wasallam yukshafu rabbuna Yakshifu rabbuna an saqatin wa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'un Ya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda faya'udu dhahruhu tabaq wahidan rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, terjemahin. Pada hari kiamat yashtaddu sangat Urusan itu sangatlah sulit. Nah, urusan itu sangat sulit. Di sekitar Enggak. Yas'ab itu sama sulit juga. Nah, kalau haulahu di sini apa sih? Haul itu artinya ini apa namanya, kengerian gitu ya. Wa ya'ti Allah mendatangkan, Allah Ta'ala mendatangkan li faslil qada'i, memberikan batasan untuk memutuskan ketetapan di antara para makhluk. Untuk memutuskan ketetapan di antara para maka dibukakanlah dari betis-betis mereka. Bukan, ini justru Allah yang membuka betis. Maka Allah menyingkap betisnya yang mulia, yang tidak menyerupainya sesuatu. Halo. Yang tidak menyerupainya sesuatu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alkan ansaqatin, dari betis-betis, fayasjudu, maka bersujudlah kepadanya setiap mukmin dan mukminat, wa yabqa, dan tersisa dari orang-orang yang sujud di dunia. Kemudian riya'an wa sum'atan, dikarenakan riya dan sum'ah. Fayazhabu liyasjud, dan maka mereka pun pergi untuk bersujud. Faya'udu dhahruhu, maka kembali punggungnya. Tabakan wahidan itu maksudnya lurus gitu ya, lempeng. Oh, nah kembalilah. Dhahru itu punggung saja. Ya, punggung. Dan kembalilah punggung mereka dalam keadaan lurus, tabakan lurus wahidan. Ya, maksudnya gitu lagi. Dalam satu keadaan gitu, maksudnya lurus lagi. Taib. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Hari di mana betis akan disingkap, kemudian manusia akan diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud. Taib. Yaumal qiyamati yashaddul amru wa yas'abu hawluhu. Pada hari kiamat nanti urusan itu menjadi sangat berat.
ya, dan kengerian sangatlah sulit di sana. Wa yatillahu ta'ala li faslil qada'i bainal khalaiqi, dan Allah akan datang untuk memutuskan ketetapan di antara para makhluknya. Fayakshifu an saqatil karimati allati la yushbihuha syai'un. Maka Allah menyingkap betisnya, ya, yang tidak menyerupainya sesuatu apapun. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki betis. Tapi ya sebagaimana yang sering kita ulang-ulang bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika membaca ayat-ayat seperti ini, maka kita imani sebagaimana Allah mengatakannya. Ketika Allah mengatakan Allah menyingkap betisnya, maka kita meyakininya tanpa mempertanyakan bagaimana ya bentuknya, bagaimana caranya, ya tanpa apalagi ya kita sampai menyerupakan ya sifat Allah dengan sifat manusia ini nggak boleh. Jadi kita ya sesuai dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau mendapati ayat yang semacam ini kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki betis yang sesuai dengan keagungannya dan tidak menyerupai ya sesuatu apapun. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak melakukan pemalingan makna menjadi makna yang lain, tapi kita imani apa adanya. Dan kita tidak bertanya bagaimananya, ya, apalagi sampai menyamakan dengan sifat makhluk. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah hanya meyakininya ya tanpa mempertanyakannya. Nah, wa yad'una ila sujudi, dan manusia itu ya diminta untuk sujud, maka orang-orang yang beriman yang dahulu di dunia mereka biasa sujud, mereka bisa bersujud. Namun orang-orang yang ya dahulu di dunia bersujud karena riya dan sum'ah, ya tidak ikhlas, mereka bersujud hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin disebut sebagai orang yang soleh, orang yang bertakwa, maka mereka berusaha untuk bersujud, tapi setiap kali mereka mencoba untuk bersujud, mereka tidak mampu. Mereka kembali lagi, ya. Jadi mereka mau turun untuk sujud, ya punggung mereka tiba-tiba ya tegak. Begitu seterusnya. Mereka berusaha untuk bersujud, tidak bisa-bisa. Ini menunjukkan bahwasanya amalan seorang di dunia itu akan mempengaruhi ya keadaannya di akhirat. Seperti orang-orang yang biasa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka mudah baginya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, Bu Murni mau baca? Silakan Bu Murni. Atau enggak kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, silakan. Lama juga loh dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khashi'atun absaruhum Khasyiatan Bu, afan Bu. Fathah, Naam. fatatain. Khasyiatan bukan khasyiatun. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Artinya, pandangan mereka tertunduk, diliputi kehinaan. Dan sungguh mereka dahulu telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat. I'rabnya adalah khasyiatan hal, absaru fa'il, dan humnya adalah mudhofun ilaih. Tarhaquhum, tarhaqu fi'il mudhari', hum maf'ulun bi. Zillatun adalah fa'ilnya. Waqad al-wawu adalah wawu hal, wawu haliyah. Qad adalah huruf tahqiq.
kanu fi'il madinakis dan isimnya adalah wawu jamaah. Yuda'auna fi'il mudore lil majhul. Kemudian naibul fa'ilnya adalah wawu. Ila sujud jar majrur. Wahum al-wawu adalah wawu haliyah. Hum adalah mubtada. Salimun fi'il mudore. Salimun bukan fi'il mudhari, isim fa'il dia. Oh, isim fa'il ya Ustaz ya? Iya, Isim sebagai fa'il. enggak. Maksud saya isim fa'il mah pembahasan sorob. Maksud saya ini bukan fi'il mudhari, dia isim fa'il. Kalau i'rabnya mah khobar. Salimun sebagai khobar. Nah. Tafsirnya adalah munkasarotun absorohum la yarfa'unaha taghsyahum zillata syadidata zillatun syadidatun min azabillahi wa qad kanu fid dunya yud'auna ila solati lillahi wa ibadatihi wahum ini apa Ustaz? Wahum asihau qadiruna 'alaiha fala yasjuduna ta'azzuma wastikbaron. Artinya adalah pandangan mereka tertunduk, mereka tidak bisa mengangkatnya. Mereka diliputi kehinaan yang berat karena azab Allah. Dan mereka dahulu di dunia diseru untuk sholat dan beribadah kepada Allah saat mereka sehat. Tetapi mereka tidak mau sujud. Karena kesombongan. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Khashi'atan absaruhum, pandangan mereka tunduk. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Kenapa mereka diliputi kehinaan? Karena sungguh dahulu mereka telah diseru, ya, telah didakwahkan agar mereka bersujud. Wahum salimun, padahal mereka dalam keadaan sehat. Ya. Nah ini adalah keadaan nanti di hari kiamat. Ya. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersujud, maka orang-orang beriman yang mereka senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, mereka mampu melakukannya. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada Allah karena riya, ya, dan sum'ah, ketika mereka berusaha untuk mau sujud, mereka tidak bisa melakukannya. Mereka mau sujud, kembali lagi punggungnya tegak. Mereka mau sujud, tegak kembali punggungnya. Itu keadaan ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Kenapa mereka dalam keadaan yang seperti itu? Kenapa mereka dalam keadaan yang hina, yang pandangan tertunduk, diliputi kehinaan? Karena dahulu mereka diminta untuk bersujud, mereka tidak mau bersujud, padahal mereka dalam keadaan sehat, tidak ada uzur, ya. Yang menghalangi mereka dari bersujud hanyalah kesombongan mereka, ya, hanyalah kesombongan yang mereka miliki. Dan memang ya inilah ya hakikatnya orang-orang kafir dan musyrik. Sebetulnya mereka tahu bahwasanya mereka didakwahi kepada kebenaran, mereka diajak kepada Islam yang merupakan agama yang hak. Namun karena kesombongan yang ada dalam hatinya, karena kesombongan yang ada dalam jiwanya, menyebabkan mereka ya jauh dari
kebenaran. Dan memang di antara penyakit hati yang wajib kita hindari adalah sifat sombong. Ya. Sifat sombong ini terlihat remeh tapi sangat berbahaya. Ya. Sifat sombong terlihat remeh tapi sangat berbahaya. Kenapa? Karena ya iblis tidak mau bersujud kepada Adam, ya itu karena kesombongan yang dimilikinya. Dia merasa lebih mulia daripada manusia yang diciptakan dari tanah. Sementara ya iblis sendiri diciptakan dari api. Ya. Mereka menganggap bahwasanya api lebih mulia daripada tanah. Dan ini juga dari kisah ini kita juga bisa tahu bahwasanya jangan mengandalkan logika kita. Ya. Karena syaitan bisa berpikiran kalau api lebih baik dari tanah itu karena logika mereka. Mereka gunakan logika mereka. Padahal bagi orang yang beriman, kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita tidak menggunakan logika kita, akal kita untuk mencerna apakah ini sesuai dengan akal saya, apakah ini sesuai dengan pemahaman saya. Tidak seperti itu. Seorang muslim yang hakiki itu yakini bahwasanya apapun yang Allah tetapkan itulah yang terbaik bagi manusia. Sehingga ketika Allah memutuskan untuk memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka itu adalah yang terbaik bagi manusia. Tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka menggunakan logika kita. Mereka menggunakan logika mereka. Ketika datang ayat Allah, mereka akan cerna ayat tersebut dengan logika mereka. Apakah sesuai dengan pemahaman mereka? Apakah sesuai dengan hawa nafsu mereka atau tidak? Ya, maka ini nasihat bagi kita semua dan memang ini ya seringkali terasa sulit bagi kita untuk tidak menunjukkan rasa sombong, maka kita wajib ya berusaha bagaimana agar ya kesombongan itu kita jauhi sejauh-jauhnya. Karena berawal dari kesombongan, ini bisa mendorong kepada penentangan, pembangkangan, dan kekufuran. Sebagaimana yang dialami oleh iblis. Dan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi ya, dan Nasrani di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sombong. Mereka menganggap Bani Israel lebih mulia daripada orang Arab. Ya, mereka kecewa kenapa Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab, sehingga mereka hasad. Ya, mereka sombong. Kami lebih mulia dari orang Arab. Kami tidak mau beriman kalau nabinya orang Arab. Ini merupakan kesombongan. Oleh karena itu kita, ya, sebisa mungkin tiap kali kita merasa kita di atas orang lain, kita beristighfar pada Allah. Astagfirullah. Tidak. Ya, kita semuanya di mata Allah ya sama ya. Manusia itu di depan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama ya. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan yang menyebabkan kedudukan kita itu lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya, harta, jabatan, kedudukan tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah anggap adalah amalannya, ketakwaannya. Ya, taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersujud kepadanya, mudah bersujud kepadanya, dan tunduk dan patuh kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Demikian mungkin untuk materinya. Ya, nah ada pertanyaan ya. Saya mungkin sampai sini majelis kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.